Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanaya Azahra dengan NPM 22120111405 yang kali ini akan mempresentasikan terkait makalah saya yang saya beri judul Risiko Lembaga Pembiayaan dalam Penyediaan Barang Modal Terhadap Perusahaan Startup, dengan dosen pengampu Burilda Murniati SHM Hum, di mana berlatar belakangkan bahwasanya perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini mendorong pertumbuhan pesat pada perusahaan rintisan atau yang diberi nama dengan perusahaan startup, di mana dalam sektor teknologi perusahaan ini memiliki banyaknya pertumbuhan sehingga menghadapi banyaknya tantangan terutama dalam memperoleh akses pembiayaan. Lembaga pembiayaan termasuk juga dengan perusahaan pembiayaan dan modal ventura memainkan peran penting dalam menyediakan dana atau barang modal bagi perusahaan-perusahaan startup. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana langsung dari masyarakat. Namun penyediaan pembiayaan kepada perusahaan startup tidak lepas dari berbagai resiko yang telah saya analisa dan saya rangkum dalam makalah yang saya teliti. Untuk itu, rumusan masalah saya ambil. Yang pertama ada apa saja bentuk resiko yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam penyediaan barang modal kepada perusahaan startup di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam hal terjadi sengketa atau kerugian akibat pembiayaan pada perusahaan startup. Dengan tujuan pentingnya dilakukan analisis yuridis terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam penyediaan barang modal kepada perusahaan startup, serta menganalisis risiko-risiko dan kemungkinan risiko yang akan terjadi ke depannya kepada perusahaan lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah bentuk risiko yang dapat dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam penyediaan barang modal kepada perusahaan startup di Indonesia. Lembaga penyediaan adalah badan usaha yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan startup dalam membangun usahanya, khususnya dalam sektor-sektor usaha dan dukungan modal kerja maupun investasi. Perusahaan startup yang baru merintis biasanya memiliki resiko yang tinggi untuk gagal, sehingga risiko-risiko ini sudah dirangkum dalam beberapa poin, yakni yang pertama ada risiko kredit, di mana kemungkinan perusahaan startup tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali fasilitas pembiayaan. Di sini disebabkan oleh karakteristik perusahaan startup yang belum memiliki arus kas yang stabil serta modal bisnis yang terbukti, sehingga lebih beresiko untuk tidak dapat membayar kembali modal pembiayaan yang telah dipinjamkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada risiko operasional, di mana risiko ini muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem internal lembaga pembiayaan atau ketidakefisienan dari perusahaan startup yang dibiayai. Operasional yang buruk seperti manajemen yang tidak kompeten atau kurangnya pengalaman bisnis dapat memicu kegagalan dari perusahaan startup dan juga bisa memicu yang namanya resiko-resiko kegagalan investasi. Resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Risiko pasar menjadi tantangan yang signifikan bagi perusahaan lembaga pembiayaan karena perusahaan startup sangat bergantung pada kondisi eksternal seperti tren teknologi dan juga perilaku konsumen, di mana naik turunnya pasar dapat menyebabkan perusahaan startup kehilangan relevansi atau pendapatan yang dalam waktu singkat. Maka dari itu, resiko pasar dapat menjadi salah satu penyebab bahwasanya kegagalan dari investasi di perusahaan lembaga pembiayaan. Yang selanjutnya adalah resiko hukum, yakni ketiadaan atau ketidakjelasan regulasi terkait ekosistem startup atau perusahaan yang masih merintis, khususnya berbasis digital dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, memengaruhi kelancaran kewajiban pembiayaan. Resiko yang kelima adalah resiko teknologi, di mana resiko teknologi melekat erat pada perusahaan startup berbasis digital. Ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur menjadikan kebutuhan investasi berulang seperti inovasi teknologi dan juga menyebabkan kegagalan sistem informasi. Hal ini menambah beban terhadap pengeluaran perusahaan sehingga berisiko mengganggu kelancaran operasional dan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya adalah resiko reputasi.
Poin yang keenam adalah resiko reputasi. Pembiayaan yang disalurkan gagal dan menyebabkan kerugian yang besar dapat mendukung dan menimbulkan persepsi negatif dari pasar terhadap kemampuan lembaga dalam menilai kelayakan proyek. Ini berbahaya jika pembiayaan dilakukan dalam skema pembiayaan bersama atau dalam kurung joint financing atau melibatkan publikasi yang luas. Selanjutnya adalah risiko likuiditas, di mana patut diperhitungkan baik dari sisi lembaga pembiayaan maupun dari sisi perusahaan. Maka dari itu, penilaian terhadap kemampuan likuiditas harus dilakukan secara menyeluruh sejak awal. Dalam kesimpulannya, di sini saya mengambil bahwasanya suatu perusahaan startup harus melakukan analisa, baik analisa secara kekuatan, kelemahan, bahkan ancaman-ancaman yang akan terjadi dari hukum itu sendiri, di mana pada hukum disebutkan pada pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Di sini juga jaminan hukum atas barang modal yang diberikan kepada perusahaan startup merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan. Pengikatan jaminan dapat berupa jaminan fidusia, hipotek, atau gadai tergantung pada jenis asetnya, di mana jaminan ini dapat dieksekusi apabila terjadi pembiayaan atau terjadi wan prestasi dari pihak debitur. Dengan jaminan yang sah dan terdaftar, lembaga pembiayaan memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengambil kembali aset yang dibiayai. Lalu selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga pembiayaan berhak mengeksekusi barang fidusia tanpa melalui proses pengadilan apabila debitur melakukan wan prestasi. Namun, eksekusi tersebut tetap harus mematuhi asas keadilan dan transparansi hukum, sehingga tidak boleh melanggar hak-hak dan asasi debitur sendiri. Selanjutnya adalah dari pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana berperan dalam menetapkan regulasi terkait prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko pembiayaan. OJK juga menyediakan kanal pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dapat diakses oleh lembaga pembiayaan maupun debitur. Maka dalam kesimpulannya, saya berkesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan sangat tergantung pada kejelasan kontrak pembiayaan, pengikatan jaminan secara sah, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, KUH Perdata, dan Peraturan OJK menjadi dasar hukum yang penting sebagai kepastian hukum bagi masyarakat, baik dari segi perusahaan lembaga pembiayaan maupun perusahaan startup, untuk dapat menyelesaikan konflik mereka secara efisien. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.